شق البحار. Baik, hadis berikutnya wa an Anas bin radhiyallahu taala anhu, dari sahabat yang mulia Anas bin Malik semoga Allah meridhoinya, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, kafaratu man iktabtahu an tastaghfir lahu. Kafarah, ya, terhadap orang yang kamu gibahi adalah kamu meminta ampunan untuknya. Rawu Al-Harits bin Abi Usamah bisnadin dhaifin. Hadis ini secara sanadnya ada dhaif, ada dhaifan di sini. Namun kata sebagian ulama, ya, secara makna hadis ini ada benarnya dan juga memiliki syawahid penguat-penguat yang lainnya. Baik. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini adalah yang pertama, ghibah, ya, tentang ghibah. Apa itu ghibah? Pada pertemuan yang telah lalu kita telah bahas apa itu pengertian ghibah. Siapa yang bisa menyebutkan pengertian ghibah? Dan disebutkan oleh Nabi SAW di hadis sebelumnya. Apa Lutfi? Naam, ya. Zikruka akhaka bima yakrah, ya, menyebutkan saudara kamu apa yang dia benci. Baik. Nah, di sini dikatakan bahwasanya apa? Ma'khudul hadis, pelajaran yang bisa dipetik dari sini, al-ghibatu minal muharramati wa min kaba'irudz dzunub, bahwasanya apa? Ghibah itu di antara keharaman-keharaman dan di antara dosa-dosa besar. Maknanya adalah zikruka akhaka bima yakrahu, kamu menyebutkan saudara kamu dengan sesuatu yang dia tidak sukai. Wa in kana ma qultahu mawjudan fihi fa hatkun li'irdihi. Nah, apabila dia itu adalah yang kamu bicarakan itu adalah ada pada dirinya, fa hatkun li'irdihi, maka dia tuh hitkun, yang merusak kehormatannya. Nah, kalau misalnya apa sesuatu tersebut yang dia benci, memang hal tersebut ada pada orang tersebut, maka kata Syekh di sini, perbuatan tersebut merupakan hatkun li'irdihi, menghancurkan kehormatannya. Wala yumkinu at-taubatu minhu, tidak mungkin bertobat darinya. Wala min ayyi haqqin min huquqil ibadi illa bi istihlalihi minhu, dan tidak ada cara bertobat darinya yang tidak bisa berlepas dari hak tersebut kecuali dengan apa? Dengan istihlal, meminta dihalalkan dari orang tersebut, orang dikubahi. Nah, kemudian juga kata Syekh di sini, wa talabul hilli mimman uktiba qad yazidu al-amru syarran wa qad yasiru fitanan wa udwanan. Nah, di sini dikatakan bahwasanya apa? Kata Syekh di sini, di antara bentuk taubat terhadap orang yang pernah kita gibahi, bagaimana caranya? Adalah kita meminta dihalalkan. Kita sebutkan bahwasanya kepada orang tersebut, wahai saudaraku, ya akhi, ya sesungguhnya saya telah menggibahi kamu. Ya, maka oleh karena itu saya minta maaf kepada engkau, tolong saya dihalalkan. Naam. Kalau misalnya apa orang tersebut dia telah menghalalkan, maka tersebut telah selesai urusannya. Nah, tetapi apa? Terkadang ketika seseorang itu dia meminta halal untuk minta dihalalkan, artinya apa? Ketika dia telah merendahkan orang lain, misalnya, kemudian dia menceritakan tersebut kepada orangnya dengan tujuan apa? Untuk minta dihalalkan. Ya, terkadang misalnya, ya apa? Ahmad Mauludin misalnya kan pernah menggibahi misalnya apa? Temannya misalnya, Yunus misalnya kan, tapi nggak usah lah. Tapi nggak usah kita buat apa si Ahmad ya, si A atau si B aja lah, karena si Ahmad orangnya baik dia. Ya. Si A pernah menggibahi si B. Ya. Dia pernah misalnya apa? Mengata-ngati sesuatu yang tidak disuka misalnya. Oh, si fulan seperti ini, oh si B seperti ini katanya. Nah, terkadang ketika dia datang kepada si B, orang tersebut, untuk meminta kehalalan, terkadang tersebut membuat apa? Akan menambahkan perkara tersebut menjadi apa? Ya, menjadi lebih jelek misalnya. Kenapa? Bisa jadi hal tersebut ketika ada orang lain datang kepada dia, ya, dia mengatakan bahwasanya apa? Afwan ya, wahai saudaraku, ya akhi, saya mohon maaf, ya sungguhnya beberapa waktu lalu saya telah menggibahi engkau. Saya mengatakan engkau seperti ini ya. Terkadang apa? Terkadang seperti ini justru malah apa? Justru akan mengobarkan fitnah. Orang tersebut akan menjadi emosi dia. Oh, jadi kamu katanya ya, selama ini sering menggibahi saya katanya kan.
Ya pantas saja lah begini kan. Bahkan tersebut menjadi apa? Menjadi api permusuhan, menjadi apa? Menjadi lebar permasalahannya. Terkadang ada sebagian orang yang dia hatinya lunak, mudah untuk memaafkan. Maka apa mungkin kita bisa datang kepada dia, kita minta istihlal. Terkadang ada orang kalau kita misalnya datang ke dia, kita mengakui kesalahan kita, justru apa? Justru akan menjadi permasalahan yang jadi lebar. Ya, akan menimbulkan dendam orang tersebut. Akan menimbulkan apa? Justru menimbulkan kebencian, dia tidak bisa memaafkan orang tersebut, bahkan apa? Menambah kebenciannya. Lalu bagaimana sikap kita? Maka kata Syekh di sini, fasar wajibu bihaqqil muqtabi anta yastaghfiru liman ightabahu. Maka apa? Di sini ya, maka apa? Kata Syekh di sini, maka apa? Menjadi wajib hal ini ya, menjadi apa? Menjadi kewajiban kepada hak orang yang digibahi adalah cukup dengan meminta ampun pada orang digibahi. Karena apa? Kalau kita datang ke orang tersebut, mungkin apa? Permasalahan akan bertambah parah. Maka apa? Cukup kita beristighfar, meminta ampun kepada orang tersebut. Ya. Wa yad'u lahu, kemudian mendoakan kebaikan untuk dia. Wa yadhkuru mahasinahu fil majalisi allazi ightabahu fiha. Kemudian dia menyebut kebaikan orang tersebut yang telah digibahi pada majelis yang mungkin dulunya pernah dia menggibahi di situ. Ya terkadang tanpa sadar ada orang mungkin dia ketika dia bermajelis, mungkin secara tidak sadar mungkin ya, secara tidak sadar bahkan ketika ta'lim misalnya, ketika mengajarkan ilmu. Ya terkadang ketika dia menyampaikan suatu ilmu, mungkin dia keluar dari pembahasan tiba-tiba apa? Mulai menyerempet ke arah pembicaraan ke misalnya apa kehormatan orang lain secara tidak sengaja. Ya secara tidak sadar dia apa? Menggibahi orang lain. Maka bagaimana caranya kata siapa? Dari situlah mungkin dia memperbanyak menyebut kebaikan-kebaikan orang tersebut. Wa ilal ashkhasi allazina abahu indahum. Kemudian apa? Mungkin juga ketika ada orang lain menggibahi orang tersebut kepada orang lain, kepada si fulan misalnya. Maka apa? Dia menyebutkan kebaikan kepada si fulan. Kepada orang lain misalnya apa? Si A pernah bercerita ke B, bosnya si C pernah berbuat seperti ini. Dia menggibahi si C misalnya. Maka apa? Si A tadi dia berusaha apa? Untuk menceritakan, menyebutkan kebaikan kepada si B tadi. Taib. Fahadzal amalu ma'al nadami wal azmi ala adamil audah yakunu sababan litaubati an-nasuh. Maka amal ini, perbuatan ini harus disertai dengan nadam, penyesalan, wal azmi ala adamil audah, kemudian berazam, memiliki tekad yang kuat untuk tidak kembali kepada perbuatan ghibah tersebut. Mana hal tersebut merupakan sebab untuk taubat yang nasuhah. Wa bara'ati zimmah min irdil muslim. Kenapa terlepasnya zimmah dia dari kehormatan kaum muslimin. Qala Al-Hasan Al-Basri, berkata Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan yakfika al-istighfaru dunal istihlal. Kata Syekh di sini, kata Al-Hasan Al-Basri, beliau menukilkan perkataan beliau, cukup bagi engkau beristighfar, meminta ampun tanpa meminta istihlal. Hal tersebut mungkin memudahkan untuk kita ya. Terkadang kita juga malu ya. Terkadang di antara tabiat seseorang itu, tabiat manusia itu, dia malu untuk meminta maaf pada orang lain. Dia malu untuk mengatakan kalau dia itu salah ya. Maka apa? Maka ini bisa menjadi solusi ketika mungkin dia khawatir terhadap dirinya. Kalau dia apa mengaku kesalahan kepada orang lain, maka dia memperbanyak istighfar, memperbanyak meminta ampun kepada orang tersebut. Kemudian qala Mujahidun, berkata Mujahid, kafaratu aklika lahma akhika antusni alaihi wa tad'u lahu bi khairin. Kafarah ya, kafarah aklika lahma akhika, memakannya kamu daging saudara kamu. Kenapa? Karena orang yang menggibah itu diibaratkan dia memakan apa? Daging saudaranya. Maka bagaimana saudara kafarahnya? Antusni alaihi, engkau memuji dia, wa tad'u lahu bi khairin, kemudian kamu mendoakan kebaikan atasnya. Baik, kita lanjutkan di berikutnya.